jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan berdoa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, peringatan Santo Leo Agung Paus. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, ungkapan cinta kasih Paulus kepada Filemon dituangkan dalam suratnya. Onesimus, seorang budak belian, melarikan diri dari Filemon, diterima oleh Paulus dan bertobat. Paulus meminta Filemon agar menerima kembali Onesimus yang telah membantunya di penjara, tetapi bukan diperlakukan sebagai hamba atau budak, melainkan sebagai saudara sendiri. Karena di hadapanmu, ya Bapa, tidak ada hamba atau tuan, tidak ada budak, semua sebagai saudara dan berharga di matamu. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Bagi kami umat Kristiani, hidup setelah kematian adalah sebuah keabadian. Janji keselamatanmu akan terpenuhi saat itu. Semua orang akan mengalami kematian, akhir hidup. Kami juga sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua dalam kemuliaan. Itulah saat akhir dunia, kami semua dibawa dalam keabadian. Janji keselamatanmu senantiasa berlaku bagi kami orang beriman, sejauh kami setia terhadapnya. Hari ini orang-orang Farisi bertanya soal kerajaan Allah. Konsep mereka tentang kerajaan Allah hanya sebatas sebagai sebuah tempat dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka mereka bertanya kapan dan bagaimana datangnya kerajaan Allah. Kiranya pertanyaan itu mereka ajukan karena mendengarkan pewartaan Yesus akan kerajaan Allah. Seluruh hidup dan karya Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah, namun tidak sepenuhnya ditangkap oleh mereka yang mendengarnya. Bapa, jawaban Yesus merupakan jawaban yang mengejutkan karena memutar balik konsep mereka yang bertanya kepadanya. Mereka mengerti bahwa kerajaan Allah itu masih jauh dan terletak nun jauh di sana. Sementara jawaban Yesus adalah, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah hadir saat ini di antara kami, tidak nun jauh di sana. Kerajaan Allah hadir dalam kehidupan kami, kehidupan konkret. Hanya kami tidak tahu dan tidak sadar karena datangnya tanpa tanda-tanda dan tanpa peringatan. Datangnya kerajaan Allah berarti datangnya keselamatan. Jika kerajaan Allah itu ada di antara kami, maka kami masuk dalam lingkaran keselamatan Allah. Bagi kami, hidup beriman bukan perkara yang akan datang, tetapi perkara saat ini di mana kami hidup dan berada. Maka hidup kami menjadi begitu penting. Disinilah medan perjuangan kami. Artinya hidup dalam keselamatan. Berkatilah kami ya Bapa, agar berjuang untuk senantiasa hidup dalam iman. Hanya saat kami hidup dalam Engkau, kami mampu mewujudkan iman kami. Bapa, Engkau mengendaki agar gerejamu yang dibangun di atas wadas kokoh Rasul Petrus tak pernah bisa dikalahkan oleh kekuatan neraka.
Semoga berkat bantuan doa Santo Leo Agung yang kami peringati hari ini, kami umat-Mu berpegang teguh pada kebenaran-Mu dan selalu dilindungi dalam damai-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, kini dan selama-lamanya. Santo Leo Agung, doakanlah kami. Amin. Semoga saudari-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.